Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan tentang Q&A seputar pajak atau khususnya biasanya SPT tahunan ya kalau untuk sekarang ini. Dan untuk pertanyaannya yang akan saya bacakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar dari YouTube gitu. Jadi oke silakan disimak, siapa tahu mungkin ada pertanyaan Anda yang terjawab di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk sesi Q&A ini. Yang pertama dari Oke. Yang pertama dari Megawati G. Pak Faris, saya lapor SPT tahunan, tapi pada saat submit, kenapa ada notifikasi SPT Anda pakai format lama? Nah, ini beberapa error yang akhir-akhir ini ditemuin. Jadi pada saat kita mau submit atau pada saat kita mau isi, ternyata ada notifikasi SPT Anda pakai format yang lama. Nah, ini biasanya form PDF Anda itu atau form e-form Anda ya, form e-form PDF Anda itu Anda sudah download dari sebelum bulan Maret. Jadi ini biasanya error ini ketika Anda download formnya itu sebelum bulan Maret, jadi akhir-akhir Februari, kemudian Anda isi, kemudian Anda submit sekarang. Nah, itu biasanya Anda errornya seperti ini. Nah, solusinya adalah ya mohon maaf, berarti Anda harus download ulang e-form Anda, kemudian nanti silakan isi ulang gitu. Kalau misalkan ada beberapa part bagian yang banyak, silakan nanti gunakan fasilitas impor CSV ya, atau impor bisa bukti potong, impor harta, atau yang bisa diimpor datanya tadi. Jadi kalau ada kalau ada notifikasi SPT Anda pakai format yang lama, silakan unduh lagi form e-formnya, kemudian Anda silakan isi lagi, dan semoga setelah itu tidak ada notifikasi seperti ini lagi. Oke, seperti itu jawabannya. Kemudian berikutnya dari Elin Jatiningrum nggak bisa download Adobe Reader, kenapa ya? Nah ini banyak juga pertanyaan seperti ini. Cuman ya kalau generate seperti ini saya kurang bisa menjawab juga ya. Bisa jadi ya kalau tidak bisa download bisa jadi karena koneksi internetnya, bisa jadi mungkin Anda salah download gitu atau macam-macam gitu. Nah saran saya minta ke kantor pajak untuk installkan ke laptop Anda untuk Adobe Reader yang barunya ya, yang barunya gitu. Jadi kalau tidak bisa download ini bisa bisa macam-macam ya, mungkin terkait koneksi, terkait koneksi internet Anda atau mungkin memang lagi error dan sebagainya gitu. Saran saya tadi ya, datang ke KPP manapun insya Allah bisa, kemudian nanti minta mentahannya, file mentahnya, kemudian Anda installkan Adobe Reader-nya gitu. Oke, kemudian dari Dududu, kalau untuk yang penyusutan kan diinput di ISPT ya, lah ini kan sudah pakai e-form. Apakah bisa? Justru kalau sekarang kita pakai e-form PDF, itu sekarang ada fasilitas impor penyusutan ya gitu. Nah, silakan Anda gunakan fasilitas itu. Jadi sama seperti ISPT dulu, di sini juga Anda bisa gunakan fasilitas impor penyusutan. Formatnya itu ada pada saat kita kita kirim atau kita minta file dokumen itu kan di atasnya kan ada ya download atau unduh unduh contoh form CSV-nya. Nah, silakan Anda unduh di situ. Salah satunya di situ kalau badan itu ada impor penyusutan gitu. Jadi silakan Anda isi di situ list atau barang-barang yang disusutkan. Oke. Kemudian dari Sarji, Kak mau tanya, kalau gaji saya di bawah PTKP, apa lapor pajaknya masih wajib menyertakan bukti potong, sedangkan pemberi kerja tidak memberikan bukti potong? Oke, kalau Anda masih di bawah PTKP, kan asumsinya berarti penghasilan Anda di bawah 60 juta ya. Nah, kalau Anda mau lapor SPT, boleh menggunakan fasilitas atau formulir yang 1770 SS. Jadi kalau pada saat kita lapor e-filing, Anda pilih di situ penghasilan di bawah 60 juta. Nah, kalau penghasilan di bawah 60 juta,
maka Anda tidak perlu melampirkan atau menyertakan bukti potongnya. Jadi cukup di situ kira-kira Anda penghasilan brutonya berapa. Misalkan kalau di bawah PTKP asumsinya 3 juta ya, misalkan 3 juta kali 12 bulan, berarti kan sekitar 36 juta. Pengurangnya berapa, pajaknya berarti 0, karena di bawah PTKP. Jadi silakan Anda gunakan fasilitas pelaporan yang formulir 1770 SS atau yang di bawah 60 juta. Jadi pada saat kita pilih e-filing, silakan pilih yang fitur yang di bawah 60 juta tadi gitu. Oke. Kemudian berikutnya dari Nanin Wardani, Pak Faris mau tanya, kalau misalnya pekerja lepas yang belum melaporkan penggunaan NPPN untuk tahun pajak 2021, gimana ya cara penghitungannya? Jadi tidak boleh menggunakan norma. Nah, ini tricky, lumayan tricky, karena kan pada dasarnya penghitungan norma itu kan syaratnya adalah Anda harus mengajukan dulu maksimal 3 bulan di awal ya, di tahun tersebut. Jadi misalkan sekarang tahun 2022, Anda harus ajukan itu ke DJP online atau ke KPP permohonan penggunaan norma. Nah, misalkan ternyata telat nih, Anda 2021 belum lapor, kemudian ternyata Anda berhak pakai norma. Nah, ini opini pribadi. Jadi kalau memang Anda bisa pakai pembukuan, silakan pakai pembukuan. Gitu. Pembukuan itu artinya apa? Anda harus mencatat pendapatannya berapa, biaya-biaya yang berapa, sampai nanti ketemu laba bersihnya berapa. Gitu. Jadi kalau memang Anda bisa lakukan itu, silakan. Tapi kalau misalkan tidak ada, nggak apa-apa, silakan pakai norma saja, kira-kira berapa. Gitu. Karena itu kan lebih mudah ya. Gitu. Jadi walaupun tidak kita laporkan terlebih dahulu ya. Gitu. Gitu. Oke. Dari Siti Aminah, berapa kode dan persentase untuk norma atas konsultan kimia, bahan kimia sebagai tambahan makanan dan minuman? Oke, kita coba dulu ya. Itu aturannya ada di lampiran Per 17 tahun 2015. Kita cek kira-kira berapa itu. Tapi ini juga tergantung ya, apakah itu pedagang ataukah jasa misalkan. Karena itu beda-beda ya, gitu. Kita cek. Oke, saya buka dulu lampiran per 17-nya. Oke, sebentar. Oke, tadi adalah tentang jasa atas konsultan kimia. Oke, konsultan. Kalau di sini jasa pengujian laboratorium kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan. Oke, mungkin ini termasuk ya. Kita coba cek lagi. Kalau ini adalah konsultan, oke. Kalau untuk konsultannya mungkin tadi ya, sepertinya itu yang paling mendekati tadi. Oke. Kalau untuk industrinya bisa macam-macam, bisa ada yang 13%, ada yang kebanyakan 13 ya di sini ya, industri kimia. Tapi kalau untuk konsultan sendiri terkait kimia tadi itu sebentar. Oke, bukan. Kalau terkait perdagangan barang-barang kimia itu rata-rata sekitar 25%. Sebentar, saya share screen. Oke,
Di sini ada dari lampiran PR17 ya. Kalau pedagang eceran, bahan kimia itu sekitar 30%. Kemudian, ini tadi ya, kalau untuk jasa arsitektur, teknik sipil, serta konsultasi teknis yang berhubungan dengan kimia, itu 50% kalau untuk jasanya. Kita cari jasa pengujian laboratorium, kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, itu sekitar 32%. Gitu. Jadi, apa namanya, kalau dari sini silakan kira-kira apakah 30%, kalau tadi 32 ya, apakah 32% kalau untuk 10 ibu kota utama, ibu kota lainnya itu 31 dan daerah lainnya itu 29, ataukah yang tadi ya, yang atas jasa teknik tadi itu sekitar 50%. Jadi disesuaikan aja kira-kira yang paling mendekati yang mana. Oke, terus untuk ini dari STP distributor, saya mau bertanya apakah ini termasuk omset usaha jasa juga? Apa namanya? Ini terkait dengan batasan 500 juta itu ya. Apakah jasa juga? Terus titipan pertanyaan juga, apakah hanya untuk orang pribadi ataukah UMKM badan? Oke, jadi di sini untuk orang pribadi saja. Jadi untuk yang batasan apa namanya? UMKM itu yang batasan 500 juta itu khusus untuk yang orang pribadi juga gitu. Oke. Dari Muhammad Fadli, halo Pak, pengen tanya untuk WP Badan PP23 untuk bukti pembayaran PPh finalnya dilampirkan di bagian mana ya? Kalau untuk pembayarannya sendiri tidak perlu dilampirkan, yang harus dilampirkan itu adalah apa namanya? Pencatatannya saja, peredaran brutonya saja kira-kira berapa. Jadi Januari berapa sampai Desember berapa, peredaran brutonya berapa. Kalau untuk lampiran bukti store-nya tidak perlu dilampirkan. Gitu. Kalau pakai Windows XP, pilih yang mana ya? Nah, ini juga sepertinya kalau XP itu sudah tidak bisa lagi ya. Gitu. Jadi kalau Windows XP, XP sudah tidak bisa dipakai. Jadi sebaiknya diupdate dulu ke Windows 10 misal. Minimal ya, jadi sebaiknya minimal Windows 10. Oke, terus mungkin tidak ada ya. Atau, nah ini juga penting pertanyaannya, bagaimana cara menonaktifkan update update auto update di Adobe Reader ya, di Adobe Reader. Nah, caranya adalah Anda silakan ke apa namanya ke jadi di Windows-nya itu di klik di icon paling kiri kan ada icon Windows ya. Nah, itu klik kanan kemudian pilih yang eh, apa namanya? eh, Text Manager ya. Sebentar. Oke. Oke, tadi ya. Jadi kalau misalkan apa ada kendala Adobe Reader-nya itu auto update, nah silakan dimatikan dulu Adobe update-nya itu. Caranya itu di icon Windows-nya itu silakan klik kanan, kemudian pilih komputer manajemen di sini. Jadi silakan di komputer manajemennya. Nah, setelah itu setelah kita buka komputer manajemen, silakan pilih yang text schedule.
text scheduler ya. Text scheduler atau task scheduler ini. Kemudian setelah itu pilih yang task scheduler library. Nah, di text scheduler library ini di sisi kanannya ya, di situ ada Adobe Reader ya. Nah, Adobe Acrobat itu, nah silakan itu klik kanan, terus statusnya Anda ubah menjadi disable. Jadi kita masuk ke komputer manajemen dulu, kemudian silakan di text scheduler itu, pilih task scheduler itu, kemudian pilih yang text scheduler library itu, text scheduler library, kemudian pilih yang paling atas biasanya ada Adobe Reader. Nah, silakan itu klik kanan di statusnya, klik kanan kemudian pilih disable. Nah, jadi di situ Anda semoga Adobe Reader yang versi 32 bit itu tidak berubah atau tidak terupdate ke 64 bit. Jadi Anda masih bisa gunakan Adobe Reader-nya gitu. Untuk apa? Untuk tutorial lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu atau Anda berkunjung ke Teks Flogansa ya. Jadi di channel Teks Flogansa di situ ada tutorial lengkapnya gitu. Jadi masuk ke disk management, text scheduler, kemudian pilih yang text scheduler library, kemudian Adobe Reader-nya itu di statusnya silakan pilih yang disable. Oke, semoga mungkin ini dulu Q&A-nya. Semoga berguna bagi Anda dan kita akan jumpa lagi di Q&A berikutnya. Dari saya terima kasih. Dan apabila Anda ingin berdonasi ke channel ini, silakan ke linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi melalui Saweria. Jadi semoga informasi ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.